Halo semuanya, nama saya Dari Sekber Putra dari kelas 10-2. Kali ini saya ingin mengobservasi berbagai tempat yang terdapat permasalahan geografi seperti pencemaran air, sampah yang berserakan dan tidak pada tempatnya. Selain itu, saya juga akan mewawancarai warga setempat untuk dimintai keterangan. Oke, jangan kemana-mana, tetap tonton ya. Berikut ini bisa kita lihat terdapat sampah yang berserakan dan ada sampah yang menyangkut pada pohon bambu. Lalu kita bisa lihat juga airnya. Di tempat ini air sangat tercemar sampai berwarna hitam. Bisa kita lihat di sini air sangat tercemar sampai berwarna hitam pekat dan sampah yang berserakan di pinggir-pinggir hilir sungai. Selain air dan sampah-sampah yang berserakan di hilir sungai, saya juga di sini tidak melihat adanya tanda-tanda ekosistem makhluk hidup di sekitar sungai. Mau kali di mana, Bir? Lalu di sini terdapat bendungan yang dipenuhi oleh banyak sekali sampah. Dan air di sini juga tercemar hingga berwarna hitam pekat dan memiliki bau yang tidak sedap. Bisa kita lihat di sini juga terdapat sungai kecil dan sungai ini pun ikut tercemar. Tapi air di sini masih cukup jernih, hanya memiliki sampah yang berserakan. Selamat pagi semuanya, saya Darren dari Sekber dari kelas 10-2. Kali ini saya sedang bersama narasumber yang berada rumahnya di dekat bantaran kali ini. Mari kita wawancara. Saya ingin bertanya Pak, apakah kalau di sini kita bisa lihat ada beberapa sampah di sebelah situ, di sebelah situ, dan kalinya juga tidak cukup besar. Kalau curah hujannya sangat tinggi, kira-kira naik nggak Pak airnya Pak? Ya naik, tapi pada dasarnya tidak pernah banjir. Tidak pernah banjir sampai masuk ke rumah. Ya, tidak. Tapi naik setinggi apa Pak kalau boleh tahu? Ya kira-kira 3/4 dari 3/4, cukup tinggi ya Pak. Pertanyaan selanjutnya, kalau saya boleh lanjutkan, ini kan bukan sungai normal Mas. Iya. Ini sungai karena ada air dari sebelah sana itu sumber Airnya? Sumber airnya itu dari mata air, bukan dari sungai yang ada di sana. Oh, jadi cuma aliran irigasi Aliran aja. karena kelebihan dari mata air yang di ujung sono ditambah air buangan dari got-got yang ada sepanjang ini, dan ini hanya dari sini sampai ujung sana. Oh, jadi tidak begitu panjang Enggak. Itu pertama. Yang kedua, ini dulu kan rawa, maka disebut rawa bola. Jadi rawa kalau sedang kering untuk main anak-anak sepak bola. Sebelum dijadi seperti ini ya Pak? Nah, makanya seperti ada sodetan dikit itu kan supaya mengurangi kelimpahan air, sehingga ini bisa jadi perumahan kayak seperti aku. Oke Ya. Pak. Ini kalau kondisinya sebelum ini kan sekarang sudah lumayan bersih ya Pak ya? Iya, iya. Sebelum dibersihkan seperti ini, apakah ada sampah-sampah yang dulu misalkan berserakan itu sebelum dibersihkan? Pada dasarnya ini kan setiap periode ini kan ada petugas dari tata air atau dari kelurahan Kelapa Dua Wetan ini yang mempunyai tugas rutin untuk membersihkan. Oh, ini ada rutin ya Pak ya? Rutin. Dan mereka itu kalau pas mereka itu malas, jadi yang tadi disebut ada sampah, ada macam-macam yang kotoran, mungkin juga ada pohon seri yang sampai agak gede, itu ya pas
Nah mudah-mudahan untuk ke depan, karena mungkin orang nomor 1 DKI ini kayaknya kok ya lebih rajin dari BRT yang kemarin, jadi mungkin nggak akan terjadi lagi hal yang tadi itu menumpuk sampah. Makanya generasi muda ini, milenial ini harus menjadi lebih baik dari orang tua. Pastinya. Kalau untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana tanggapan Bapak terhadap orang-orang yang masih suka membuang sampah, Pak? Jadi kayak kalau ngelihat itu bukan di tempat sampah yang pada tempatnya, tapi mereka malah main buang sampah di kali. Soalnya saya juga beberapa kali melihat anak sekolah di sini, walaupun mereka sudah lumayan dewasa, tapi terkadang mereka tetap membuang sampah di sungai seperti ini, Pak, di aliran seperti ini. Dan pastinya itu kan tidak benar, Pak. Bagaimana tanggapan Bapak? Ya pertama kalau sesuai perda ya, jadi saya pernah jadi ketua RW Mas, RW 7, terus ketua RT pernah, kemudian kalau dulu namanya desa Dewan Kelurahan. Jadi sebetulnya undang-undang itu sudah mengatur sedemikian rupa. Tetapi kalau misalkan ya dari aturan itu 100% orang buang sampah, itu akan menjadi masalah besar. Tapi kalau hanya 1%, 2%, ya namanya juga manusia, itu pasti ada kekurangan. Kalau sekedar buang sedikit-sedikit itu nggak akan lebih mengganggu, itu wajar. Jadi orang itu harus tahu bahwa manusia itu kan punya sifat positif dan negatif. Kalau sudah ada perda, kemudian ada yang negatif, kalau sekedar sedikit aja, itu nggak akan membuat sesuatu perusahaan. Lalu saya ada pertanyaan juga, Pak. Ya. Kan banyak berita yang bilang bahwa tahun 2030 atau 2000 sampai 2050 Jakarta ini akan tenggelam karena penurunan tingkat tanah dari penyedotan air tanah yang terlalu berlebihan. Bagaimana tanggapan Bapak kalau Jakartanya akan tenggelam? Itu terlalu berlebihan. Mungkin para ahli itu berpikir karena dia lebih pesimis ya, sehingga kemungkinan itu terus agak digaspol ya. Saya rasa nggak akan terjadi hal seperti itu. Kalaupun penurunan sedikit nanti kan ada tanggul, ada apa, kemudian juga jadi gini ya. Mohon maaf, kita kan pakai pakaian seragam tuh. Kenapa diganti bukan 3 bulan sekali? Karena sehari atau paling 2 hari terus dicuci lagi ya. Laundry juga sekilo cuma 6.000 ya. Membutuhkan banyak air tentu. Lah, nggak ada masalah. Karena apa? Manusia itu aksi-reaksinya itu selalu seimbang. Kalau ada kekotoran dikit, cepat dibersihkan. Kalau banyak, juga ada usaha. Percaya manusia itu punya keseimbangan. Kenapa telinga kalian 2 kiri kanan? Kenapa mata kiri kanan? Kenapa tangan kiri kanan? Kaki itu menunjukkan bahwa manusia itu dibebani apapun, yakin bahwa manusia itu bisa menyeimbangkan antara masalah dengan balas. Mohon maaf, sebetulnya nama Bapak siapa? Nama saya Abdi Surya. Oke Pak, terima kasih ya Pak sebelumnya sudah mau diwawancarai, maaf merepotkan. Amin. Baik Pak, terima kasih Pak. Ya. Siap Pak. Sukses ya Mas. Iya.